Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bidan Deva di my channel YouTube yaitu Bidan Muda Aceh. Untuk pertemuan kali ini saya ingin menjawab ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di YouTube yang sudah komen, dan ada juga dari adik letting atau teman pesantren dulu ya. Saya alumni dari pesantren Al Muslimun Luksukun Aceh Utara. Halo teman-teman yang dari santri pondok pesantren Al Muslimun, atau mungkin memang ada teman-teman di sini atau adik-adik yang masih menonton yang dari Al Muslimun. Salam santun, salam hangat, salam kenal. Saya Kak Deva yang alumni tamatan tahun 2010 ya. Kami itu alumni Able. Nah, baik. Di pertemuan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang dilontarkan, bahwasanya ada yang menanyakan tentang bagaimana sih Kak pengalaman kakak pribadi dalam mencatat pengeluaran secara detail untuk hari-hari, dan bagaimana pencatatan atau pengelolaan keuangan mengenai berapa outcome dan income-nya gitu. Nah, baik, untuk kali ini saya ingin men-sharing pengalaman yang pernah saya buat, karena itu merupakan nasihat atau saran orang tua yang dari baheula ya, dari saya sejak kecil, bahkan sewaktu saya masih sekolah Madrasah Ibtidaiyah Min Panten Labu. Saya alumni dari Min Panten Labu. Halo teman-teman. Nah, saya juga alumni dari Alui Putih, SD Alui Putih, SD 1 ya, nggak tahu saya. Pokoknya saya alumni dari Alui Putih itu waktu saya kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kemudian saya pindah dari kelas 3 ke kelas 6. Saya lanjut kelas 4 ke kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah di Pantor Labu. Kemudian ini saya ingin membahas tentang bagaimana ya cara pencatatan pengeluarannya. Nah, waktu itu memang nasihat orang tua yang dari dulu saya dianjurkan untuk rajin menabung. Alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur punya orang tua yang dari kecil sudah mengajarkan saya bagaimana cara memanage keuangan, bagaimana cara menabung. Karena ternyata di usia saya saat ini itu hal yang memang banyak orang abaikan, yang memang orang susah untuk menerapkan atau mendisiplinkan diri dalam penerapan bagaimana cara menabung, bagaimana cara menghandle keuangan. Dan alhamdulillah udah saya dapat itu sejak saya di bangku sekolah ya, bangku sekolah dasar. Nah, baik, untuk sebelumnya waktu saya masih kecil, orang tua saya menyarankan saya, waktu itu saya dikasih uang jajan kalau nggak salah 2000 ya. 2000 dulu itu ibarat kata kalau sekarang mungkin 20.000, dikarenakan kan sekarang satu mangkok mie bakso atau apa segala macam mungkin anak-anak belinya di sekolahan tuh 5.000 ya kan. Kalau di masa saya itu hanya 500 perak atau mungkin 300 perak. Pada saat itu tahun 2000 saya tamat sekolah 2000. Saya kelahiran 92, masih tahun sebelum tahun 2000-an ya, masih tahun 98 atau 96. Karena waktu masa itu masih sering terjadi kontak senjata, sering peperangan antara GAM dan TNI gitu deh. Pokoknya masih kepemimpinan Megawati waktu saat itu setelah Gus Dur turun. Jadi masih krisis militer. Nah, saat itu jajan 2000 itu sudah banyak sekali ya. Jadi orang tua menyarankan saya untuk bisa menabung setiap hari. Nah, dari 2000 itu saya menabung 1000. Nah, pelan-pelan sampai benar-benar celengan saya itu penuh dan padat banget sampai selesai dengan per tahun. Yes, per tahun kelas 4, kelas 5, pokoknya setiap tahun saya nabung sampai celengan saya itu penuh dan padat banget. Nah, setiap selesai per tahun saya buka celeng. Nah, uang dari celengan itu saya kumpulin sehingga bisa beli emas. Waktu itu emas per manyam ya, per manyam kalau sekarang sudah sekitar 3 jutaan. Waktu itu per manyam itu 300 ribuan per manyam. Bahkan terakhir saya ingat sekitar tahun 2010 ya, 2004 apa 2007 itu ya sekitar 600-an. Saya tamat sekitar 600-an saat itu. Jadi saya dari hasil tabungan itu saya bisa membeli emas mungkin
ada 2 mayam, 3 mayam itu sama dengan 10 gram ya, atau 3, karena satu mayam kan 3,33 kalau mayamnya gede. Kalau mayamnya kecil, satu mayam itu 3 gram. Nah, saya bisa menabung pelan-pelan, akhirnya dari tabungan itu saya bisa membeli sapi. Kemudian dari beli sapi, kemudian bisa beli, pertama beli gelang ya, beli emas. Setelah beli emas, kemudian dijual, beli sapi. Kemudian alhamdulillah dari perkembangan sapi saya bisa beli sawah. Gitu deh kira-kira. Nah, itu cukup ya untuk tabungan masa itu. Nah, jadi setelah itu, karena ini memang sudah anjuran dari orang tua dari sejak kecil hingga saat ini, detik ini di tahun 2021, alhamdulillah saya masih menerapkan hal yang sama yang dianjurkan orang tua ya. Nah, untuk pencatatannya, dulu saya menggunakan buku. Saya dulu menggunakan buku, ya buku apa aja, pokoknya buku biasa. Saya selalu mencatat, saya garis, saya roll bukunya. Kemudian saya catat jenis barang yang dibeli atau pengeluaran gitu. Kemudian berapa harga pengeluarannya, saya catat juga tanggal berapa. Nah, itu sejak saya masuk pesantren. Kalau untuk menabung sejak saya sekolah dasar. Kalau untuk masuk pesantren saya mulai mencatat, sebentar ya. Saya sambil kerja. Maaf ya, ada pasien. Nah, baik teman-teman. Nah, jadi waktu saat itu pengeluaran waktu saya sekolah dasar memang saya cuma menabung ya fokusnya. Kemudian waktu sudah masuk pesantren, saya pesantren Al Muslimun Haq Sukun. Saat saya sudah masuk pesantren, saya 6 tahun di sana ya. Nah, di situ saya mulai untuk mencatat semua, apapun yang saya beli, apapun penggunaannya, semua saya catat dari uang yang dikasih dari orang tua. Nah, cara mencatatnya itu seperti saya katakan tadi, bahwasanya saya tulis di buku, contohnya seperti buku ini ya. Saya selalu punya diary. Sampai detik ini saya masih pakai diary. Karena apa? Menurut saya daripada saya bercerita ke orang lain yang tidak ada manfaatnya, mending saya mencatat di buku untuk curhat kepada Allah. Curhat kepada Allah itu melalui buku-buku yang saya catat. Jadi secara nggak langsung di saat saya selesai berdoa atau sholat, saya curhat kepada Allah. Selain daripada itu, saya curhat sendiri dengan diri sendiri itu di buku. Kalau memang saya hanya bisa curhat sama suami, mama, ayah, hanya itu. Lebih daripada itu saya tidak pernah curhat untuk orang lain, saya nggak pernah. Karena itu udah prinsip saya ya. Karena kecuali sama yang ahlinya, contoh sama psikologi kalau memang saya butuh untuk penenangan jiwa atau apa sebagainya, atau kepada dokter yang memang permasalahannya tentang ya dokter yang memang sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Seperti saya di Saudi ini, saya punya dokter angkat kayak gitu kan, udah seperti orang tua saya sendiri. Nah, itu sama itu saya mau bercurhat. Kenapa? Itu orang yang lebih ahli di bidangnya ya. Setidaknya saya bisa mendapatkan saran, nasihat, sehingga bisa untuk menunjang hidup saya menjadi lebih baik dalam mengambil keputusan, tindakan, dan bersikap. Saya paling anti untuk curhat sama teman atau sahabat, karena bagi saya sahabat ya sebatas sahabat, hanya sekedar apa yang kita tahu, bukan yang kita rasakan. Karena apapun yang ada dalam pikiran kita, perasaan kita tidak perlu dicurahkan kepada siapapun kecuali pada 3 orang tadi. 4 ditambah yaitu guru ya, atau orang yang lebih tua dari kita. Itu guru itu yang ahli di bidangnya gitu. Nah, kemudian saya catat seperti buku ini, nanti saya roll. Setiap apapun yang saya beli saya catat. Bahkan parkiran 1000 pun akan saya catat. Bahkan jajanan 500 perak pun akan saya catat. Berapapun itu akan saya catat. Jadi nanti saya kalkulasikan berapa pengeluaran saya. Dengan begitu saya tahu apa saja sih bulan ini saya udah beli apa saja, untuk apa, ini itu. Bahkan infak juga saya catat. Tujuannya apa? Biar saya tahu berapa yang pernah saya infak gitu kan.
Nah, untuk saat ini dikarenakan kita sudah zamannya Android, sudah zamannya smartphone, HP pintar gitu kan. Jadi gadget kita gunakan gadget saja. Untuk pencatatannya kita gunakan gadget. Nanti teman-teman bisa download aplikasinya itu di Play Store untuk pencatatannya. Nah, saat saya di Arab Saudi saya menggunakan aplikasi ini, teman. Ini sangat membantu ya. Cuma kekurangannya dia belum menggunakan email. Untuk pencatatannya. Jadi dalam artian kalau kita ingin pindah HP, kita nggak bisa download otomatis untuk pencatatannya. Jadi kita harus mulai dari nol lagi. Jadinya rempong ya kan, sulit gitu. Nah, saya ingin merekomendasikan aplikasi yang lainnya. Ya, sebentar, yang menggunakan email. Aplikasi yang menggunakan email itu, nah, aplikasi ini Spending Management for money. Okay, you can see. Nah, aplikasi ini ya teman-teman. Ini aplikasi ini sudah terdaftar dengan email. Jadi lebih gampang kan? Lebih gampang dikarenakan kalau kita menggunakan handphone yang lainnya bisa tinggal kita download, nanti pindahkan dan masukkan email. Nah, kalau yang tadi saya udah terlanjur yang pertama. Kemudian jadi saya fokuskan itu untuk pengeluaran saya dan pemasukan saya saat di Saudi saja. Nanti setibanya di Indonesia saya akan merubah aplikasi seperti aplikasi yang saya katakan tadi, yaitu Money Lover itu nanti, karena itu bisa dipindahkan ke HP yang lain dan bisa otomatis untuk disimpan data-datanya. Karena kalau yang tadi pencatatan keuangan itu tidak bisa tersimpan semua datanya. Jadi kalau kita mau download ya download ulang, nggak bisa terakumulasi dengan data-data yang sebelumnya. So apa sih manfaat dari kita memanage keuangan ini? Yaitu untuk membatasi kita dan untuk mengontrol diri kita dalam pemborosan keuangan. Dikarenakan bila kita tidak melakukan pencatatan seperti ini, itu akan membuat pengeluaran kita merambat. Artinya tanpa kita sadari apapun kita beli. Jadi kalau udah dicatat seperti ini, kita bisa melihat kembali kan, pernah beli ini, pernah beli itu. Sehingga kita memikir, ya kemarin udah beli ini, tapi kenapa ya setelah beli kok nggak dipakai? Jadi dengan begitu kan kita, lain kali saya harus lebih hati-hati dalam belanja, karena kalau uang ada dalam dompet kita tuh lebih fleksibel untuk beli apapun yang kita inginkan. Nah, kalau kita sudah mencatat seperti ini, saat kita nggak punya duit, terkadang kita akan melihat-lihat apa yang pernah kita beli, sehingga kita tahu, ini saya pernah beli, ternyata ini nggak terlalu bermanfaat, tapi tetap saya beli. Dan bahkan terkadang udah dibeli nggak digunakan, atau mungkin udah dibeli bahkan hilang nggak tahu di mana, akhirnya beli lagi ya. Jadi kita bisa menjadi media untuk evaluasi diri kita dalam pembelanjaan keuangan untuk menghindari pemborosan. Oke? Terima kasih teman-teman, semoga terinspirasi. Tujuan ingin saya sampaikan semoga tersalurkan ya, semoga teman-teman bisa mengerti. Dan bila ada pertanyaan atau hal yang lain yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada saran dan kritik yang membangun, silahkan komen ya di channel YouTube saya atau dimanapun media saya. Dan jika bermanfaat, mohon untuk di-share, dan semoga membantu dan semoga tersalurkan informasi yang saya sampaikan ini. Oke? Thank you for watching. See you in my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.